aja perbedaannya. Kisah yang di Quran. Perbedaannya antara waktu aja. Perbedaannya kan antara waktu aja. Gitu. Enggak. Kisah Isa yang di Quran udah mati belum? Belum. Dia cuma wafat. Diwafatkan tadi? Dia cuma ditidurkan oleh Allah. Jangan begitu. Mana dalilnya? Wafat. Coba Anda cari di kamus arti wafat apa? Coba Anda googling arti wafat apa? Dalilnya mana? Oke, saya cari dalil. Dalilnya nggak ada. Dalilnya itu di surat. Dalilnya itu berarti dalilnya itu, kalau nggak salah di surat Maryam itu. Ya udah di share aja, baca enak gampang kok. Ayo. Itu di ayat berapa ya? Di share. Lu buka di share. Lu katanya punya aplikasi dari UAS lu. Allah mengatakan ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Nah, berarti Allah membuat Nabi Isa wafat. Baru kemudian di ayat selanjutnya, aku tidak pernah mengatakan kepada kamu kan mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Gak ada hubungannya, tahu nggak? Gak ada hubungannya. Pertanyaan saya, apakah sudah mati belum Isamu itu? Iya kan gini. Bentar, di ayat belum. Arabnya. Tapi yang sebenarnya Allah mengangkat kan Quran surat 4 ayat 158. Tapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baru terus mana matinya? Iya itu bukan mati. Nabi Isa itu ditidurkan. Ya mana ayatnya ditidurkan, mana jadi, ayatnya? Wafat itu kan artinya bisa juga ditidurkan, bisa juga artinya pingsan. Kamu harus jelas sih eksegesinya, tafsirnya, jangan menurut tafsirmu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ya. Tak sambil ya. Tak sambil. Aku cari. Pak Munir. Apa itu? Jelaskan dulu siapa Isa itu tadi. Isa itu adalah salah satu yang dipersoalkan orang Islam dan orang Nasrani. Oke, mungkin dulu, gini. Dari zaman sekarang nggak selesai itu. Boleh Pak Munir share? Iya. Oke, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Diangkat, bukan ini kan, bukan mati. Bukan, ini kita mulai dulu. Nanti Pak Munir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang. Lalu kita lihat tafsirnya supaya aku tidak menafsirkan dengan diriku sendiri. Yakni mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang dahulu. Bentuk lengkapnya ialah sungguhnya aku akan mengangkat kamu kepadaku dan menyampaikan. Yang dimaksud dengan mewafatkan ialah mematikan kamu. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dicurigai dari Wahab itu bahwa Allah mematikan selama 3 jam, selama 3 saat, 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Berarti Isa di situ, berarti di situ Isa mati ya, 3 jam. Ya 3 jam itu wafat itu sebetulnya artinya bisa tidur, bisa pingsan juga. Bentar. Wa'atal al-awal bermaksud bentar dulu jangan cepat. Ini coba baca Anda ya. Kamu dari dunia tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa
Artinya mengangkatnya, kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini adalah tidur. Betul kan? Tuh, tidur. Tidur Jadi, bagaimana di atas salib? ya maksudnya, loh Isa kan nggak disalib, bos. Oh enggak. Kan yang disalib itu orang yang disurupakan. Oh, Anggaplah jadi Yudas. tidur di mana waktu itu? Isa itu? Ya diangkat ke Allah gitu kan. Bukan, maksudnya tidur di mana dia? Ditidurkan. Gua nggak tahu ditidurkan di mana. Ya, mungkin di sisi Oh, Allah kan. Mengangkatnya kamu kepadaku kan gitu. coba. Hmm. Ini Ali Imran 3:49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ini langsung ya. Dan seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhan kalian. Sesungguhnya aku membuat bagi kalian dari tanah seperti bentuk burung, maka lalu aku meniupkan ke dalamnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu dengan apa kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu sungguh terdapat tanda kalian jika kalian adalah orang-orang beriman. Nah, ini tentang mujizatnya Isa ini ya. Nah, itu dulu. Apa itu? Iya, Isa itu membuat mujizat yang luar biasa di imannya bro. Iya, pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya, bro, bagaimana memahami tentang mujizatnya Isa ini? Ya mujizatnya itu karena waktu zaman itu adalah orang yang gandrung di bidang kedokteran gitu, atau ketabiban. Jadi Allah itu mengutus Nabi Isa kepada kaum tersebut, dan untuk dibekali oleh Allah supaya kaum tersebut percaya bahwa dia utusan Allah, maka diberilah mujizat. Sama seperti Nabi Musa diutus ke Fir'aun, itu kan waktu itu mereka itu adalah orang yang kebanyakan menggunakan sihir gitu kan, gandrung kepada budaya sihir gitu kan. Maka Nabi Musa pun diutus kepada kaum itu dengan menggunakan mukjizat, yaitu tongkat berubah jadi ular gitu. Tongkat jadi ular? Apa itu? Isa pernah membuat tongkat jadi ular? Betul, benar. Bukannya Musa? Wow, keren. Bukannya Musa, bro? Iya. Oh, Musa maksudnya. Setahu saya Musa. Kok Isa? Kirain Isa ya. Iya, ini saya mau tanya-tanya aja nih ayat-ayat tentang Isa ini. Nanti bro jelaskan bagaimanapun itu, ya itulah itu ya kan. Ini 43 ayat 56. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran 57. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu bersorak karenanya. Pertanyaannya, kenapa orang Quraisy itu bersorak karena si Isa ini? Bukan kaummu. Dia kalau bukan orang Quraisy, kaumnya kan Israel gitu kan. Tapi kenapa dibuat di sini oleh Departemen Agama Quraisy? Oh, Quraisy ya. Itu Nabi Isa ya? Iya, dan kala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya. Kenapa kaum Quraisy bersorak? Iya, itu menjelaskan kaumnya itu Quraisy itu. Tanda kurungnya. Artinya.
Dan ketiga, bentar. Turun berkenaan dengan peristiwa yang melikiskan kaum Quraisy yang selalu berusaha membantah ajaran Rasul. Hmm. Kok kayak gini? Oh, Nabi Muhammad. Iya, Iya, kalau tapi mereka membantah ajaran Rasul. Itu kan buat ini bercerita tentang Nabi Muhammad. ayat 561 ya. 61 begini. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, di sini dan sesungguhnya benar-benar pengetahuan tentang hari kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu dengannya dan ikutilah aku. Ini jalan lurus. Maksudnya apa ini Pak Munir? Iya, Nabi Isa kan setiap nabi kan jalan yang lurus. Ya, apa kebenaran, jalan yang kebenaran gitu. Enggak Pak Munir, jangan asumsi Pak. Di situ yang ditulis Itu. hanya Isa doang, bukan setiap nabi. Ya, Muhammad pun bukan jalan yang lurus, jangan bereksekusi sendiri. Ya, Iya. setiap Muhammad. nabi ya pasti mengaku. Muhammad Pasti mengaku jalan yang Muhammad memang lurus. ada dua fase ya. Jadi Muhammad yang dia awalnya mengabarkan keselamatan, mengabarkan si Isa itu dengan setelah Muhammad wafat. Jadi Quran itu bagi dua. Ya, yang pertama, fase pertama adalah ajaran Muhammad tentang tauhid, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Taurat dan Injil. Yang kedua adalah Quran setelah Muhammad meninggal. Yang gitu, santai aja. Ini Pak Munir, dan sesungguhnya Isa itu ya, bukan disebut semua nabi ya. Nanti kalau Pak Munir bilang semua nabi, mungkin nanti Pak Munir tunjukkan data. Tapi kali ini kita mau bahas dulu tentang Isa ini seperti apa sih sosoknya. Walaupun kesimpulannya Isa bukan Yesus ya. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Setahu Pak Munir itu hari kiamat yang diajarkan Isa itu seperti apa Pak Munir? Iya, gini kan Nabi Isa itu untuk turunnya kedua kalinya nanti itu adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Oh, Ya, berarti kalau udah ya. ya seperti apa itu? Seperti apa maksud aku kan? Karena di sini ada Tanda- benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di mana ini diberitahukan Isa ini? Masalahnya kan gini Pak Munir, kan sudah diberitahukan Isa tentang hari kiamat. Tapi hari kiamat yang diberitahukan ini yang benar-benar ini, di mana ini tertulis Pak Munir? Ya kan tanda-tanda hari kiamat kan salah satunya adalah kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya. Yang kedua, Sini- misalkan kedatangan Dajjal. Iya, Itu maksud aku di mana ini Pak yang diberikan Isa ini tentang hari kiamat itu di mana tertulis? ya nanti setelah ini di akhir zaman kan. Oke. Jadi di akhir zaman nih Pak ya. Iya. Baru kita masuk dulu ke surat Maryam. Ini kita belajar Quran dari Pak Munir ini. 19 ya. Jangan belajar di saya. Ambil tanya gitu aja. Oh iya bertanya. Pak Munir yang klarifikasi ya. Tapi kita bertanya saja. Maryam ayat 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini ayat 31 ini. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab. Kitab yang diberikan ke Isa ini di mana sekarang Pak Munir? Ya kitabnya yang diberikan Nabi Isa itu kan gini. Kitab yang diberikan Nabi Isa itu kan bukan berbentuk buku. Artinya Nabi Isa itu sudah dihafalkan, sudah diajari pengajaran tentang tentang hukum-hukum Injil gitu kan. Itu sudah dihafalkan ke Nabi Isa itu waktu dalam kandungan. Tapi masalahnya Pak, di sini Pak Munir dikatakan ini kalau dari terjemahan langsung bahasanya ya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi aku Alkitab. Kalau secara dari kata per kata ya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di mana sekarang ini kitabnya ini Pak? Kan itu langsung diberikan oleh Allah loh langsung kitab itu. Karena di sini kan Alkitab. Alkitab itu kan kumpulan beberapa kitab Pak Munir. Nama kitabnya itu kitab apa aja? Maksud aku kan gini, saya juga lagi mencari ini. Kitab yang dibawa oleh
Isa itu kitab apa namanya? Kalau orang Kristen kan ada namanya kitab Injil Matius, Markus. Ini Alkitab ini apa namanya waktu itu, Pak? Artinya gini, kitab itu kan artinya yang misalkan yang tersirat gitu kan, artinya Alkitab juga. Ya, Mungkin waktu ya saya nggak tahu Pak Munir ya, karena yang disebut kitab waktu itu, kitab Injil yang berupa buku, itu adalah apa yang perkataan Yesus yang kemudian para sahabatnya menulis gitu lah. Itulah yang disebut kitab Injil. baru dikatakan lagi. Dan Yesus itu menerima kitab itu memang sudah dihafal. Memang seperti itu. Maka Nabi Isa itu membantah setiap kali pendeta Sanhedrin itu menurut riwayatnya menceritakan membacakan Taurat. Jadi Nabi Isa itu tahu bahwa Taurat itu sudah dipalsukan gitu. Oke. Baru di ayat berikut Pak Munir saya mau tanya ini. Kalau dari bahasa Arabnya ke bahasa Indonesianya aja ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana apa saja adalah aku berada. Dan dia memerintahkan aku dengan sholat dan zakat. Sholat yang dilakukan oleh Isa itu sholat seperti apa, Pak? Ya entahlah kalau sholatnya. Tapi ya yang jelas Nabi Isa di PBPL itu dikabarkan ada cerita bahwa Yesus sujud gitu kan. Mungkin ya bukan. Jangan dulu. Aja, kita nggak tahu. Bukan. Maksud aku kan kalau Muslim kan sholat 5 kali satu hari. Dan itu ketika itu Nabi Muhammad itu kan naik ke waktu Isra Mi'raj itu kan. Yang dari 60 baru konsultasi lagi akhirnya tinggal 5 begitu. Kalau Isa ini sholatnya berapa kali sehari Pak? Ya kalau itu sih kurang, kalau secara khususnya saya nggak tahu. Tapi kalau secara umum nabi-nabi sebelumnya tuh ada yang sholatnya tegak aja, ada yang sholatnya sujud aja. Oh, jadi sholatnya Pak Munir belum pernah dengar ya sholatnya Nabi Isa itu seperti apa? Ya. Arahnya kemana juga belum tahu ya? Atau tentu mungkin gini, tentu ada Pak Munir. Ya. Iya, kalau orang Muslim kan ketika sholat itu kan ada dua-duanya. Barangkali kalau Isa ini sholat seperti apa dua-duanya dia? Ya kan gini, kata aku tadi kan ada yang sholatnya tegak aja gitu kan, seperti Nabi Sulaiman. Ada yang sholatnya itu sujud saja gitu. Lalu dikombinasikan dengan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, ada tegaknya, ada rukunya. Kemana sholatnya Nabi Isa, Pak? Tentu gini Bang, kan setiap Nabi itu pasti dikasih risalah ya oleh Allah. Maksudnya mana risalahnya, mana itu kiblatnya, dalilnya mana gitu loh Pak. Jadi ngomongnya yang benar gitu loh. Seorang nabi itu kan kiblat, kalau Isa punya kiblat ditunjukkan kiblatnya kemana. Ini loh dalilnya seperti ini. Ya tanyalah ke orang Israel, tanyalah. Kita kan hanya ditugaskan untuk mencari tahu tentang cara ibadahnya orang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita tidak diwajibkan cari tahu untuk syariat nabi-nabi sebelumnya. Dulu Muhammad mengajarkan orang sholat kiblatnya ke Yerusalem. Terus setelah terjadi perdamaian dengan orang Quraisy, kiblatnya pindah ke Mekah. Ya enggak? Iya. Nah itu kenapa? Ini suka-suka Allah, karena yang punya barat Allah, yang punya timur Allah. Allah atau Muhammad yang memindahkan kiblat? Allah. Saya mau nanya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindah apakah Allah pindah ke Mekah? Ka'bah adalah apakah Allah pindah ke tempat bekas pemujaan ini pagan? Dan Yesus pun itu menghadap Yesus pun menghadap kiblat. Jangan bawa Yesus kamu Nir. Saya lagi nanya, lu jawab aja. Percuma Anda itu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Anda itu mau ngejek aja. Bilang nggak tahu, jangan marah, Kang Munir. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Anda kan mau ngejek aja. Bukan ngejek, saya nanya beneran. Ya. Anda bilang Allah ada di Ka'bah, itu sudah ngejek, itu disangkanya Allah adalah berhala. Dia kan rumah Allah. Loh saya kan nanya apa adanya. Apakah iya juga rumah Allah? Ka'bah yang penuh dengan tempat
eh, Loh, penyembahan berhala, terus Allah rumahnya di kata situ. Yesus, kata Yesus, kiblatnya pindah aku ke ada di Mekah. Ada apa? kata Yesus, aku ada di rumah Jangan bawa Bapak, bait Yesus. suci, Jangan bait bawa suci Yesus. Bapak. Kamu nggak tahu Yesus Emang apa-apa rumah nggak tahu bapaknya di bait Yesus. suci itu. Gini Pak Kamu Munir, Pak itu, Munir. Pak Munir, nggak tahu apa-apa Anda tentang yang Yesus. tak Jangan tahu, bawa Yesus. Anda Bukan. yang nggak tahu, tanya ke aku kalau tentang Yesus, tanya ke aku, Anda itu. Kamu jangan marah-marah, ditanya Udah. marah-marah. Anda, Bawa Gini akal Pak sehatmu Munir, lah. udah. Pak Munir, udah cukup dulu itu Iya, Pak iya. Wawan. Mungkin ini kita masuk ke ayat berikut lah, karena sholatnya Nabi Isa itu kan Pak Munir kan tadi memang bilang udah nggak tahu. Dua-duanya juga seperti apa nggak tahu. Kita tanya juga tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Isa itu kan di situ sebut tadi Alkitab ya. Seperti apa nggak tahu juga. Jadi nggak apa-apa. Artinya ya di sini kita hanya pengen tahu. Tapi ini ada ayat berikut lagi Bukan nggak tentang tahu, loh Pak bukan nggak Munir. tahu. Ya udah, kalau begitu apa Pak Yang Munir? jelas Isa itu tidak menerima kitab suatu buku itu berbentuk buku dari dalam kandungan. Itu salah pengertian aja Anda itu. Oh, Kalau terus misalkan kalau Mau sebut istri dulu ya, bentar ya. ya, yang Apa benar ya? itu, ya, yang benar itu adalah Nabi Isa itu telah dihafalkan Injil oh jadi artinya di dari situ dalam diberikan kitab itu artinya dihafal ya. ya Allah sudah mengajari Isa itu Injil gitu, mengajari malaikat Jibril itu kan. Jadi sudah hafal gitu. Iya, enggak Jadi yang apa-apa. disebut Enggak. kitab Injil adalah kitab yang ditulis oleh sahabat-sahabat yaitu para Hawariyun kan gitu. Iya, Yaitu enggak. segala perkataan Nabi Isa. Ya. Ya, enggak apa-apa Pak Munir kalau memang seperti itu ya. Tapi ada lagi nih ayat mau aku tanya ini. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung katanya di sini. Dan sebagian Allah meninggikan beberapa derajat. Berarti para nabi ada yang Allah berkata-kata langsung ya. Tapi kepada baginda Nabi Muhammad nggak pernah, setahu saya. Kok bisa gitu? Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin Iya, kan mungkin ada. juga. Iya, kan kalau baginda Nabi kan nggak pernah langsung, toh hanya melalui Jibril ya. Ya, Nah, iya, tapi boleh lah. nabi-nabi sebelumnya Allah berkata-kata langsung ada yang meninggikan beberapa derajat katanya. Baru Tapi itu bentar. betul juga ya. Nabi Ya, ini. Muhammad itu pernah menerima perintah sholat itu secara langsung, secara kata-kata langsung. Tapi kalau istilah bertemu apa enggak, bertemu secara langsung dengan Allah itu Allah alam juga. Itu juga ini para ulama juga ya ada yang berpendapat gitu. Karena kan pernah juga dibahas sih kalau Isra Mi'raj itu kan sebenarnya ada ayat mengatakan itu mimpi, cuman topik kita bukan di situ dulu. Dikatakan gini ya, dan berkata-kata derajat Isa anak Maryam, dan kami berikan Isa anak Maryam keterangan mujizat, dan kami perkuat dia dengan Ruh Kudus. Dan jika menghendaki Allah tidak saling membunuh orang-orang dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka orang beriman dan di antara mereka orang kafir, dan jika menghendaki Allah tidak mereka saling membunuh, akan tetapi Allah dia berbuat di apa yang dia kehendaki. Agak bingung saya. Dikatakan gini, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuh, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Siapa yang berbunuh-bunuh tentang Isa ini? Banyak. Misalkan waktu zaman Arius itu kan banyak berselisih, kata Arius kan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Sedangkan kata yang menuhankan Yesus menolak kan gitu kata Paulus. Tapi nggak ada itu bunuh-bunuhan. Nggak ada. Arius itu kan mati karena apa itu? Arius Misalkan. mati. Itu mati ini perutnya tertumpah isi perutnya di WC atau berapa? Iya. Ya itu kan mungkin
Itu memang kurang jelas sih siapa yang bunuh itu ya. Tentunya zaman dulu ya Nggak pasti ada. dibunuh. Justru setelah konsili Nikea, Arianis, pengikutnya Arius itu menang. Justru tokoh dari Trinitas, Athanasius, dipersekusi. Akhirnya melarikan diri ke tempat yang aman, dilindungi oleh beberapa uskup. Dan selama 70 tahun, kan dari tahun 3, ya selama 70 tahun, 80 tahun itu dipersekusi itu. Enggak, 325, sekitar 60 tahun dipersekusi itu Athanasius. Orang-orang Kristen Trinitas dipersekusi, dibunuh bahkan ada. Tapi setelah itu, kaisarnya kan mati itu. Iya. Muncul kaisar baru yang bertobat dan mereka takut akan kebenaran, akhirnya kembali ke yang doktrin Trinitas itu. Justru Arius itu mati saat itu. Tapi bukan dibunuh. Jadi sebelum kaisar itu naik ya. Kaisar yang Tapi kan sempat di penjara ya bang. Sempat di penjara ya. mana ada Sama yang mencariin? Nggak ada, ngawur. Diekskomunikasi Kabar. itu enggak dong. Itu orang nggak bisa batas sejarah itu. Arius itu tokoh Arianisme justru meskipun dia itu kalah dalam konsili, itu kan nggak di hukuman konsili, bukan hukuman penjara, itu diekskomunikasi, nggak boleh lagi jadi uskup gitu. Tapi beberapa 4 tahun kemudian setelah Kaisar Konstantinus itu mati, Arius itu justru didukung oleh saudara-saudaranya Kaisar yang baru. Itu baru Kaisar yang baru itu beberapa tahun kemudian mati. Itu Arius sudah mati. Tuh. Ya pasti tentunya mungkin ada lah zaman dulu yang mungkin yang sampai berbunuh gitu kan. Misalkan salah satunya mungkin jika tahu bahwa itu bukan Yesus, mungkin kan yang disalib itu tidak mungkin terbunuh kan. Mungkin salah satunya itu. Dan mungkin kalau yang lainnya tahun berapa sih yang dibahas? Ya yang dibahas itu umum, ya kan akibat perselisihan tentang Yesus itu Tuhan apa enggak gitu kan. Dan penyaliban itu kan sudah termasuk gitu kan. Bahwa gereja sejak mulanya memang mengajarkan Yesus bukan Bapa. Alkitab maksudnya gini. Maksudnya yang dipermasalahkan adalah siapa yang dibunuh gitu kan. Ya salah satunya ya yang tersalib itu kan dibunuh gitu kan. Enggak, hasil konsili nggak pernah hasil konsili itu tidak pada posisi menghukum fisik, enggak. Dibunuh itu enggak ada. Enggak bang, aku kan Mas Erben menanya siapa yang Allah sebutkan di Al-Quran itu yang bunuh-bunuhan kan gitu. Ya salah satunya ya kan gini. Salah satunya adalah yang disalib itu entah Yesus entah siapa yang disalib itu kan artinya kan akhirnya terbunuh kan gitu. Seandainya yang menyalib itu tahu bahwa dia bukan Yesus, mungkin nggak akan sampai dibunuh kan. Enggak, yang jadi masalah gini Pak Munir, kalau menganalisa penolakan Quran terhadap penyaliban Yesus Kristus silakan saja. Cuma yang jadi masalah itu siapa yang digantikan, siapa yang menggantikan itu. Ada tafsir, ini masalahnya di tafsir Anda, tafsir yang mengatakan itu salah satu dari murid. Gitu loh. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena Allah sudah menjanjikan di Al-Quran bahwa kita akan berselisih. Jadi kalau misalkan Allah terang-terangan menjelaskan bahwa itu adalah Yudas misalkan, kita nggak akan berselisih lagi. Kalau gitu bohong ayat Al-Quran kan gitu. Lalu siapa yang memastikan itu bukan Yesus? Yang memastikan bukan Yesus adalah Al-Quran, tapi perselisihan itu akan terjadi tentang siapa yang disalib. Begitu. Loh, enak banget ngomong begitu. Sama aja begini loh. Saya mau membuat pengumuman dan saya yakin nanti akan menjadi perselisihan lah itu. Kayak gitu kan. Kok menggampangkan? Allah kan sudah menjanjikan bahwa mukmin pun akan berselisih. Jadi Allah misalkan kalau menjelaskan bahwa itu Yudas, mukmin nggak akan berselisih bahwa itu Yudas, bahwa itu muridnya Nabi Isa yang soleh, bahwa itu muridnya Nabi Isa yang berkhianat gitu kan. Kenapa harus diperselisihkan? Gimana sih? Ya. Nggak maksudku gini loh Pak. Maksudku tuh kayak gini.
kok kelihatan sekali semuanya dibuat beda gitu loh. Dibuat Karena gini, beda, cerita Daud dibuat beda, cerita ini dibuat beda loh. Kok semuanya dibuat beda gitu kan, Ya beda lah. bertentangan dengan sejarah. Loh, sejarah mengatakan itu. Karena yang gini, Bos. Karena yang satu Allah yang bilang, karena yang satu sejarah yang bilang, kan pasti beda. Kalau benar menurut Allah ya, tentu ya. Kalau dibalik Tapi Tuhan gimana, yang- Pak? Kenapa dibalik? Ya. Karena kalau dibalik gimana? Jangan-jangan Allahnya salah. Loh, mana ada Loh. Allah salah, Allah maha benar kok. Loh, sekarang kalau Kan gitu. dikatakan daun itu warnanya hijau, bukan daun warnanya biru. Bapak lebih percaya mana? Kata Allah atau kata Ya. sejarah atau kata mata Anda? Kalau Allah membilang daun itu warnanya hitam, misalkan daun pisang warnanya hitam, perlu diragukan Al-Quran itu. Tapi kan buktinya enggak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Justru itulah fakta sejarah. Kenapa dikatakan fakta sejarah itu kan dialami oleh orang, ya disaksikan oleh orang, dan itu ada datanya, ada kesaksiannya. Emangnya saksi itu maksum ya? Wow, nggak boleh salah gitu, harus benar gitu ya? Kan Yang jadi enggak, dia kan masalah- cuma manusia. Loh, kalau yang jadi masalah, seluruh saksi itu yang nggak saling kenal itu salah semua. Itu gimana? Iya, saksi itu bisa berbohong nggak? Kan bisa. Nah, Tapi bisa. kalau Allah, mana ada Allah Saksi berbohong? bisa berbohong, tetapi kalau terlalu banyak yang terlalu banyak dianggap berbohong, nah jangan-jangan dia nggak berbohong, jangan-jangan kita yang salah. Iya, jangan-jangan gini Mas, orang banyak itu trauma dengan kejadian sebelumnya. Karena apa? Karena ada seseorang ya yang mengaku nabi misalkan, dan dia memang dikenal waktu itu bekas penjagal gitu kan. Ini kalau tidak disetujui ini aku dipenggalnya nanti deh gitu kan. Terpaksa lah kan gitu. Kesaksian itu tidak semuanya maksum. Gini Pak, kalau Jadi, kita mau percaya pada itu ada Tuhan, kita Something uji. wrong. Gitu. Pak, beriman boleh, tetapi kalau beriman itu buta, itu jadi masalah. Gitu loh. Kalaupun saya mau jadi Islam, saya akan uji, betul nggak ini Tuhan? Kalaupun Anda mau menjadi Kristen, Anda pun uji, betul nggak ini Tuhan? Kalau Tuhan melawan sejarah, itu kan lucu. Tuhan kita itu bukan sejarah. Kita tidak boleh menuhankan sejarah. Bukan menuhankan sejarah, kalau keterangan dari yang kita anggap Tuhan itu bertentangan dengan fakta itu. Aku bisa aja Mas menulis kitab bahwa ini saksinya berapa ribu orang. Bisa juga. Tapi kan itu ya, apakah betul yang nulis itu? Bukan masalah, bukan sesuai masalah dengan bukan keadaan. masalah. Loh, Pak, yang menulis apa kepentingannya orang berbohong, Pak? Iya Tujuannya apa? banyak. Setan tuh jangan anggap Anda itu setan itu tidak akan menjerumuskan manusia. Jangan Anda sangka setan itu tidak ada terlibat di dalam ini gitu. Ini semuanya adalah ujian setan. Tujuan setan untuk menyesatkan manusia. Allah berfirman, karena Kau ya Allah telah menghukum aku tersesat, maka aku akan membuat keturunan Nabi Adam itu Oh, berarti kalau Hari. sekarang misalnya gini ya, Pak ya. Gini loh, maksud saya gini. Masalahnya Anda itu sudah apa ya? Pak Munir tahu nggak sih sebenarnya makna iman buta itu sih, Pak? Iman buta ya itu tahu sih. cinta buta Maknanya itu kan, cinta tanpa memandang apapun tapi mencintai gitu kan. Iya. Iman buta, kita beriman terhadap sesuatu tanpa mempedulikan apapun. Nah, Enggak gitu. Enggak gitu. Kita lihat dulu. Ini kitab ini yang kita jadi pedoman. Ini apa teksnya original apa enggak gitu kan? Itu nomor satu. iya, mana teks originalnya Quran? Teks originalnya Al-Quran apa? Arab kan? Nah, sekarang Al-Quran bahasanya apa? Bahasa Arab kan? Itu masih teks Beda, original. Arabnya dengan zaman Arab Muhammad beda. Enggak ada. Ya Arab tuh ya Arab ya itu juga, Bro. Bapak tahu Yang dialek kedua Arab, apa? dialek Kufi. Arabnya Arab Walaupun Kufi. dialek,
dialek itu tidak merubah makna, tidak merubah arti, tidak merubah ketuhanan. Tuhan itu tetap Allah. Walaupun Al-Quran itu dikumpulkan seluruh dialek itu Tuhan tetap Allah gitu. Iya, mana yang menyatakan ada dialeknya itu sama mana? Kita kan nggak tahu dialek Mail gimana aslinya. Iya, itu kan Kan jelas. Tuhan kan tetap Allah kan gitu. Selama Anda tidak tadi bisa ngomong menunjukkan, original teks, sekarang ngomong tentang itu Arab sudah originalnya. Yang Iya, yang bukan Arabnya. original itu. apa? Yang original itu kalau misalkan dari Ibrani kok bahasa originalnya Yunani gitu. Apalagi sampai ke Indonesia gitu kan. Maaf nih, bukan nyindir nih. Cuman Nggak apa-apa. ini aja saya memudahkan gitu. Ya, itu kan Itu bukan kalau menurut saya. aku. Kami nggak kayak gitu, kami. Ya gitu nggak apa-apa. Kekristenan nggak kayak gitu, karena kekristenan ada juga yang menghafalkan Alkitab. Itu para rabi kan menghafalkan. Terus di dalam gereja itu ada dokumen-dokumen sejarah. Di gereja juga ada sejarawan internal gereja. Jadi kekristenan Tapi itu menurut saya kaya, nggak Pak, mungkin, Bang. bukan cuma tulisan. Menurut saya nggak Bukan mungkin, cuma- maaf nih ya. Menurut saya nggak mungkin. Karena apa? Kita misalkan nih, kita mau menghafal Injil dari Matius sampai Yohanes, apa? Matius sampai Yohanes. Matius sampai kejadian sampai itulah gitu kan. Lalu kita hafal nih, setengah mati kita menghafal kan, satu tahun lah, anggap setahun gitu kan. Setengah mati kita menghafal. Lalu kemudian ada perubahan bahasa lagi, direvisi lagi nanti. Ya hilang lah. Udah kita capek-capek menghafal gitu kan. Dirubah lagi gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang hafal Injil. Enggak, zaman dulu banyak, Pak. Sampai sekarang para rahib Zaman pun dulu. masih sampai sekarang para rahib, para biarawan itu masih menghafalkan Alkitab dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani itu Septuaginta. Oh iya, kalau bahasa Yunani mungkin Tapi memang Salah. tidak untuk orang awam. Tapi masalah yang menghafal Alkitab itu banyak. 32.000 ayat itu dihafal bisa. Kalau Bapak kan 6.200 ayat. Nah, itu mungkin ada ini Bang ya. para masoreh gitu. Masoreh itu penyalin Alkitab Yahudi ya. Itu wajib mereka harus bisa menghafal. Nah, Ya, mungkin keturunan iya. para imam, loh iya itu Pak. Makanya kita bingung. Teman-teman Muslim itu nggak paham bagaimana kami itu menjaga Alkitab. Yang sering diributkan tuh masalah terjemahan untuk orang awam. Orang awam memang tidak menghafal. Iya, Nah, kalau yang gini menghafal, supaya nggak di betul, yang supaya menghafal nggak di itu begini Pak. Yang menghafal itu para biarawan, para rahib, para rabi gitu ya. Itu menghafal. Tapi memang tidak wajib. Gitu. Jadi gini supaya nggak ribut lagi, misalkan tahun depan nih ada revisi Injil 2 misalkan ya. Itu kalau bisa tuh menyertakan originalnya dan itu jangan dirubah-rubah lagi gitu. Untuk selamanya supaya tidak ada Nggak ada yang kesalahpahaman bahwa rubah. Nggak ada yang rubah. Nggak ada kan yang banyak rubah. misalkan terjemahan Gini, Pak. sebelumnya. Gini. Oh enggak gini. Jadi terjemahan itu disesuaikan. Saya punya Alkitab nih Pak, bahasa Ibrani ya. Yang penerjemahannya kata per kata. Kata per kata kalau disusun di dalam kalimat itu orang Indonesia nggak paham. Gitu loh, kata per kata gitu ya. Misalnya Pak Munir membawa bagus tulisan apa ya, umum gitu ya. Kan bingung, Pak Munir membawa bagus tulisan umum. Akhirnya diterjemahkan Pak Munir membawa kabar baik. Nah, karena tidak ada kalimat pengganti untuk menerjemahkan lurus. Ketika diterjemahkan lurus, orang jadi bingung di Indonesia. Jadi terjemahan itu membantu orang memahami konteksnya. Karena kalau diterjemahkan lurus, kata ketemu kata, belum tentu ada kata untuk menerjemahkan. Stok katanya tuh nggak ada. Kalau menurut saya sih ya Mas ya. Jujur menurut saya
yang selama ini diperselisihkan tuh antara 4.000 jadi 8.000, 25 jadi 25.000, itu nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang masalah itu masalah ketuhanan aja, itu yang pengaruh itu. Kalau zaman dulu kan memang nggak ada ya apa Tuhan menjelma jadi manusia gitu kan, Firman jadi manusia itu kan nggak ada zaman dulu gitu kan, nabi-nabi sebelumnya gitu kan. Jadi kalau ada misalkan itu kan ada kecurigaan gitu di antara aku gitu kan. Kalau Al-Quran kan memang tidak bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya, memang Tuhan adalah Allah gitu kan. Ya memang Tuhan itu Allah. Tuhan memang Yahweh. Memang Tuhan itu Tapi kalau misalkan firman menyembah manusia terus disalib gitu kan, itulah kita perlu gitu kan untuk curiga. Tapi itu ya firman nggak bisa disalib, Pak. Firman kan roh. Firman itu kan roh. Masa firman disalib? Iya, salah ngomong lagi tuh. Sebenarnya aku mau pengen ngomong ini. Iya, firman itu bukan daging, firman itu ya roh. Gitu. Jadi misalkan kalau Al-Quran itu udah clear kalau misalnya tuh, karena teksnya udah original gitu kan. Nggak masalah, saya juga nggak, saya terasa aja kalau yang kita uji kan isinya, saya nggak terlalu mempermasalahkan itu seperti apa sih, nggak, biarin aja. Isinya kalau bertentangan dengan sejarah itu kan ragukan apakah itu dari Tuhan atau dari manusia. Kalau aku sih gini, tidak terlalu percaya kepada sejarah. Karena apa? Karena manusia-manusia sebelumnya itu bisa saja ada yang jahat, ada yang baik, ada yang ingin menghancurkan keturunan manusia, umat manusia supaya mengikuti jalan ini gitu kan. Kalau Al-Quran, Bang, aku curiganya nggak ada, yang perlu patut dicurigai nggak ada, karena Al-Quran mengajarkan menutup aurat, mengajarkan bersuci. Mana aja ada ajaran. Pak Munir nggak ada di zaman itu. Pak Munir nggak menyaksikan. Kenapa Pak Munir percaya? Ya percayanya karena ajarannya itu untuk kebaikan umat manusia. Hindu juga untuk kebaikan. Buddha juga untuk aurat, bukan? Sama. Kan Pak Munir Pak Munir tidak ada di zaman itu. Kenapa Pak Munir percaya? Ya, memang Hindu baik, cuman itu yang nggak baik, cuman kalau menurut saya nyembahnya itu loh, kok nyembah patung gitu, nyembah patung Buddha gitu kan, itu kan bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya gitu. Enggak dong, jadi nggak menyembah patung dong. Kan patung Buddha itu kan, patung Siddhartha utama gitu kan. Seandainya itu penghormatan mereka kepada Maha Guru mereka, sah-sah saja. Iya kan sebelumnya kan Nabi Musa nggak ada nyembah patung, Nabi Ibrahim. Buddha tidak menyembah patung, karena ketuhanan mereka kan berada di dalam jati diri mereka. Ketika mereka menyembah Buddha itu bukan penyembahan kepada menggantikan Tuhan. Coba tanya sama orang Buddha, apakah Tuhan mereka tuh Siddhartha? Dijawab bukan. Misalkan apa Samsan, masa dia bilang semua orang ini sejatinya adalah Tuhan? Kan itu bertentangan dengan para nabi sebelumnya, itu patut dicurigai kan gitu. Dia tuh nggak sadar tapi. Ya tapi Kosansan tidak pada posisi menyangkal sejarah. Mereka tidak menyangkal sejarah. Tidak menyangkal kekristenan, tidak menyangkal itu. Karena mereka tahu itu sejarah. Yang disangkal oleh Samson itu tentang kekristenan, kalau nggak salah itu adalah penebusan dosa itu cuma. Dia kemarin. Ya nggak masalah. Penebusan dosa. Di Islam kan juga ada kan. Masa Tuhannya disalib untuk menebus dosa itu katanya tuh. Kalau di Islam ya memang ada penebusan dosa itu dengan cara berbuat amal baik, sholat. Sama saja. Kan di Islam itu diri sendiri yang menebus, membebaskan dengan beramal. Kalau di kekristenan, Tuhan yang membebaskan umatnya.
Apa yang salah? Kok santet juga ada penebusan kok. Di reinkarnasi Iya. itu kan menebus. Harus melalui berapa ribu tahun. Plus Ya, gitu. mirip banget kataku. Mirip tentang kedua anak itu mirip. Seperti Ya, saya kenapa? Baba itu kan mirip Yesus sejarahnya gitu. Enggak dong. Konsepnya jelas dari Kristenan itu Tuhan yang menyelamatkan manusia dengan cara ya dengan cara tanpa melawan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tapi Bang ya, kenapa Yesus itu kenapa kok selalu menyeru bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah gitu kan? Iya, kenapa kok Anda kan meyakini bahwa Nabi dosa sudah ditebus oleh Yesus? Kenapa Yesus itu selalu bilang bertobatlah, bertobatlah gitu kan? Ya karena banyak manusia yang memilih untuk tidak ditebus. Karena Tapi kan Injil itu bukan manusia, Bang. Injil apa? itu bukan untuk Injil itu kan seruan buat orang Kristen gitu kan? Injil. Nah, iya. Injil Kan itu bukan peristiwa. bukan untuk semua manusia gitu kan. Bukan untuk orang Islam gitu kan. Kenapa Yesus itu menyuruh kalian itu bertobat, beramal soleh gitu kan? Dan Ya Yesus memang tidak satu kata pun berkata tentang masalah penebusan dosa itu tidak ada kalau menurut saya. Tidak pernah Yesus berkata aku disalib untuk menebus dosa kalian, itu nggak ada itu. Kalau menurut saya. Alkitab kan pada hakikatnya perkataan Yesus juga, perkataan Tuhan. Tetapi yang menuliskan adalah para muridnya ini loh. Yesus Kristus bicara tentang penebusan. Yesus Kristus bicara tentang dirinya sebagai anak domba Allah. Gitu. Tapi tagnya kalau nggak salah itu ayat berapa itu? Hitam tagnya, bukan merah ya. Artinya bukan Yesus yang mengakui di Yohanes. Bahwa ya, apa? Itu kan gini, Alkitab itu cerita tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, dan siapa yang mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi iya, Alkitab itu firman Allah, firman dari Tuhan, dari Allah, menceritakan tentang anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika ada ayat-ayat Alkitab itu perkataan Allah, bukan perkataan Yesus manusia, tidak. Perkataan Yesus manusia justru yang diceritakan di situ. Setuju nggak Anda kalau yang Tuhannya mengutus firman-Nya untuk menebus dosa itu hanya di Kristen? Setuju nggak kalau nabi-nabi sebelumnya itu tidak? Bukan, tidak ada di atas kita mengatakan mengutus firman-Nya, mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kan Yesus firman kan? Katanya Yesus firman itu adalah Yesus. Iya, tetapi tidak seperti itu cara menjelaskan Allah itu harus jangan pakai jalan pintas. Yang diutus adalah anaknya yang tunggal, yang adalah manusia. Lah, tapi setuju manusianya belum lahir, tapi kenapa pengutusan itu sudah ada? Itu yang disebut dengan wahyu. Dan wahyu Tuhan itu selalu melalui firman. Makanya Yesus dikatakan dia adalah firman. Alkitab ini firman. Begitu. Musa itu firman, tetapi bukan sang firman Allah. Bukan sang firman. Ya kan nabi-nabi sebelumnya memang nggak ada ngajarin seperti itu kan. Cuma di Kristen gitu kan. Enggak, Yudaisme mengajarkan itu. Masalahnya Quran itu melawan Yahudi dan melawan Kristen. Ada penyaliban juga gitu waktu ini? Nggak ada. Data sejarah. Gini Pak. Oh cuman ajaran Kristen aja ya? Enggak juga. Dunia saat itu mengakui ada penyaliban. Mana ada waktu itu data sejarah 2000 tahun yang lalu yang menyangkal peristiwa penyaliban? Yahudi yang mana?
Yahudi yang mana, Pak? Ya, Yang Bapak baca itu kan yang- Yahudi. Nah, yang Bapak baca kan Yahudi rabbinik modern di abad sekarang. Mana data Yahudi zaman dulu yang melawan? Justru itu Ah, kasus terbunuhnya Yesus itu bukti bahwa Yahudi itu menolak Yesus karena dia ngaku utusan memang. Allah. Bukan mengaku Mesias, bukan utusan, Pak. Mesias. Jadi ceritanya itu gini, Yahudi itu mau Rasul itu dari bangsa mereka, sedangkan yang Yesus itu bukan dari bangsa Yahudi. Makanya orang Yahudi itu tidak setuju. Itu kan Karena cerita, yang- itu kan cerita versi Islam. Yahudi tidak Enggak. seperti itu. Karena yang ditunggu Mesias itu dari kalangan Yahudi. Gitu. Kok yang Yesus turun malah Yesus? Yesus Malah Yahudi Yesus. dong. Itu Yesus jadi raja. Yahudi. Silsilahnya jelas itu anak Daud. Keturunan Daud, suku Yehuda. Ya. Tapi kok ditolak oleh Yahudi ya? Karena Malah mereka kan nggak semua Yahudi Enggak. menolak. Kan nggak semua Yahudi menolak, Pak. Kekristenan Tapi Yahudi itu komunitas besar. Yahudi Mesianik itu komunitas besar loh, jangan salah loh. Jangan dianggap remeh. Gitu. Nggak Yahudi itu masalah. benci betul. Yesus suka- Ya nggak masalah karena Yahudi itu mereka monoteisme murni, monoteisme tanpa atribut. Mesias itu harus benar-benar manusia yang tidak memiliki hakikat ilahi, tak masalah. Itulah Bang, di Islam itu gini Bang, Yahudi menjatuhkan Yesus sejatuh-jatuhnya gitu. Sedangkan Nasrani mengangkat Yesus tinggi-tingginya anak Tuhan gitu kan. Datang Islam lewat jalan tengah. Yesus Isa itu justru bukan salah itu. Yesus itu bukan anak zina, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Dia justru hanya ketika bukan Allah. berusaha gini, orang yang di tengah-tengah itu pasti nanti ketabrak mobil, Pak. Ya enggak. Makanya harus jelas jalannya, jalan kiri, jalan kanan, jangan jalan tengah. Kalau jalan tengah repot, nanti bisa ketabrak mobil. Jadi Nah, yang kami nggak bertentangan dengan Yahudi, Pak. Yang bertentangan itu cuma satu, mengakui Siapa? kemesiasan Yesus Kristus. Yahudi tidak pernah menolak eksistensi manusia Yesus Kristus ada. Yang ditolak oleh Yahudi adalah kemesiasannya. Mesias kan cuma Mesias, cuma yang diurapi kan. Salah, Pak, salah. Oh. Justru di sini jalan tengah yang Islam tawarkan itu sangat disayangkan tidak menjelaskan tentang kemesiasan, padahal isu utama Yahudi dan Kristen itu adalah tentang kemesiasan. Mengapa? Nah, karena memang inti dari iman mereka dan kami adalah tentang Mesias, Pak. Nah, itu Pak, selain tentang Allah yang esa. Mesias itu ya kan yang diurapi ya. Artinya. Itu kan arti kata, Pak. Tetapi makna teologis, doktrin teologis tentang Mesias itu Quran yang saya tahu tidak memiliki doktrin tentang kemesiasan. Kalau Yahudi dan Kristen itu inti dari keimanan kami, Pak. Mesias adalah pernyataan atau penyataan diri Allah. Ya, penyataan diri Allah kepada umat manusia untuk tujuan keselamatan. Untuk tujuan keselamatan, saya ulang ya, penyataan diri Allah dalam proses pemenuhan janji Allah untuk tujuan keselamatan umat manusia. Itu hakikat teologis dari Mesias, Pak. Makanya kami bingung kenapa di dalam Islam yang disasar itu masalah monoteisme Allah yang esa. Padahal kami dengan Yahudi, Kristen dengan Yahudi, tidak pernah ada isu itu. Kami tetap mengamini tema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kami tetap mengimani itu. Syahadatnya Kristen juga tetap menyebutkan Allah yang esa. Perbedaannya hanya di butir kedua dan seterusnya. Kami mengakui kemesiasan Yesus Kristus. Yahudi tidak.
Gitu loh Pak. Kok yang disasar Islam masalah keesaan Allah? Kami bingung. Enggak, seandainya Anda tahu ya bahwa arti kata Adonai menurut Judaism, Anda ini akan apa ya? Akan Adonai itu Tuhan, Pak. Tuhan. Rob, kalau dihitung Adonai itu kalau bahasa anunya pencipta, sang pencipta itu. Padahal kalau kata Judaism aku udah Musa juga disebut Adonai itu Pak gitu loh, Pak Munir, Adonai Munir, Adonai Musa, Adonai Daud, Tuhan gitu loh. Itu Adonai. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kyrios. Kyrios, Munirios. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani itu kan harus ada akhiran S untuk laki-laki. Kyrios Yohanes, nah, Pak Yohanes. Kyrios Yesus, Bapak Yesus, Pak Yesus, Tuhan. Adonai kan, itu. Anda ini kan walaupun bilang Anda Allah itu satu, yaitu Bapa, Yesus Tuhan, itu berbeda. Tapi kan kalau ujung-ujungnya bahwa Yesus itu Allah sendiri kan percuma gitu kan. Bukan, Yesus bukan Allah sendiri. Bukan loh yang bilang Yesus Allah sendiri itu bid'ah, Pak. Iya karena apa? Karena Yesus mempunyai sifat ketuhanan kan. Jadi ya Yesus itu adalah firman dan firman itu kan Allah sendiri kan gitu. Anak Pak Munir punya sifat anak Pak Munir punya sifat Munir, apakah dia Munir? Iya, artinya kan ada dua sudah bos, sesembahannya bos. Sedangkan ayat Quran punya sifat Allah, sifat berfirman, sifat kalam. Apakah Quran itu Allah? Tentu bukan. Nah, Yesus Kristus memiliki sifat ilahi, sifat Bapa. Apakah dia Bapa? Bukan. Ke Quran lagi bahasanya. Enggak. Saya ulangi saja. Memparalelkan sama Pak Munir. Ya, aku ngerti sih tentang ketuhanan Anda itu. Nggak ngerti ya. Jadi, gimana? Cuman yang Anda nggak ngerti itu, Anda itu nggak menyadari sesungguhnya Anda ini telah menduakan Sang Hashem gitu kan. Enggak, kalau menduakan itu syahadatnya tuh misalnya aku percaya kepada Allah Bapa dan, nah itu ada kata dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah itu nggak boleh Pak, tapi dipisahkan. Pemisahannya ada dua butir. Aku percaya kepada Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, hanya satu Bapa. Lalu yang keduanya, aku percaya kepada Yesus Tuhan, bisa. Tuhan. Nah, ya udah kan sama. Tuhan bukan Tuhan. Kalau ngikutin pemahaman Pak Munir, kata Tuhan itu nanti malah jadi Tuhan gitu. Tuhan Yesus. Ya sama Bang. Kyrios Kalau ujung-ujungnya firman itu adalah Allah itu sendiri, ya sama aja menduakan. Bukan menduakan Pak, bagian yang dimiliki oleh Allah. Yang dimiliki oleh Bapa itu jelas nggak bisa dipungkiri itu Pak. Lanjut Pak Agung. Iya kan aku bilang. Tuh, jadi paling selamat itu adalah Islam bos. Kenapa? Walaupun Kristen benar misalkan ya memang di akhirat tuh nanti semuanya salah selain Kristen gitu. Islam tidak bisa disalahkan. Karena apa? Kita beriman kepada Yesus. Kita beriman kepada nabi-nabi semuanya. Nah, sedangkan misalkan Yahudi nggak percaya Nabi Isa. Tapi kepada Musa dia percaya. Ya, Kristen tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya kepada Isa. Percaya kepada Musa. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi ada satu nabi yang tidak dipercaya. Kalau Islam nggak ada, jadi Islam itu pasti selamat nanti di akhirat gitu. Walaupun Kristen benar gitu. Tapi nih, seandainya Islam menang, seandainya Islam benar, wah celaka itu. Orang Yahudi sama orang Kristen nggak percaya Nabi Muhammad itu. Itu menangnya Islam itu. Kalaupun kami percaya, kami tidak boleh menyekutukan Allah itu dengan Muhammad itu nggak boleh. Karena terlalu banyak ayat yang menyekutukan.
taat kepada Allah harus taat kepada Muhammad. Beriman kepada Allah harus beriman kepada Muhammad. Gini Pak ya, sebelum ada Yesus Kristus, orang-orang itu tetap selamat karena beriman kepada Allah yang esa. Selamat Pak. Itu. Kami pun saat ini, meskipun kami hanya misalnya mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias begitu ya, terus kami tetap beriman kepada Allah yang esa, kami selamat Pak. Kami selamat. Nah, tetapi ketika orang Kristen itu sudah punya pemahaman tentang Mesias seperti apa, nah kita harus menyatakan keimanan kita kepada kemesiasan Yesus. Jadi paham ya, tidak ada menyekutukan. Kalau gini bos, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah mengaku minta sembah, hanya minta ditaati apa yang dikatakannya melalui Allah juga kan gitu. Misalkan Nabi Muhammad menyuruh hanya nyembah kepada Allah, itu Tapi kita kan harus mentaati Nabi Muhammad. Nyatanya nggak kayak gitu Pak. Loh Pak, nggak minta tapi nyatanya diperlakukan sama dengan Allah itu Iya. gimana? Setiap Rasul itu masa mau dilupakan sebagai orang yang berjasa menyampaikan. Loh, kalau cuma Enggak diingat ya apa-apa. diingat aja. Diingat aja, cuma diingat aja, ngapain disebut di dalam Lalu doa, misalkan ngapain Anda ditulis dalam mengutus- ayat. Misalkan Anda mengutus anak buah ke kaum tertentu, misalkan Kalimantan misalkan. Lalu orang Kalimantan itu menghinakan anak buah Anda itu, tentu Anda kan marah kan gitu. Dia nggak menghargai Misalnya orang ya, yang diutus Pak Munir, Anda, kan Pak gitu. Munir dapat hadiah. Pak Munir dapat hadiah dari Presiden Jokowi. Ya, Jokowi mengutus kurir. Dan Pak Munir sudah dapat hadiahnya. Yang Pak Munir lakukan apa? Berterima kasih ke kurir atau berterima kasih ke Tuhan? Atau ke Presiden? Ya, pertama dia kan kurir itu bukan ini. Apa? Pertama kurir itu bukan utusan si Oh, bukan si punya utusan. barang. Bukan, karena kurir itu mendapatkan keuntungan. Terserah mau kita kurir itu mau lecehkan nggak apa? Nggak ada orang jualan tuh nyuruh kurir, nggak ada. Kurir itu dari bangsa daerah masing-masing, bukan dari utusan dari si penjual itu. Si penjualnya Nggak. ada di Jakarta. Saya lagi ngomong Presiden, Pak. Presiden mengirim Ya. utusan ke Pak Munir, bukan kurir, utusan. Oh, menyampaikan pesan. Ya. Yang Bapak menyampaikan pesan ya. Lalu saya ini tidak mau taat kepada kurir itu bahwa tidak mempresidenkan Jokowi misalkan. Kan marah Jokowi. Iya kan? enggak bukan mempresidenkan. Pak Munir Iya, terima sesuatu dari Jokowi, misalnya pesan, surat atau apa. Bapak sudah terima pesannya. Ya, terus besok Presiden Jokowi kirim lagi, kurir lagi atau suruh utusan lagi. Sampai 24 utusan, 25 utusan gitu. Yang Bapak pentingkan itu antara 3, Jokowi, pesan dengan utusan yang Bapak pentingkan tuh yang mana? Ya sama-sama kita hormati lah. Nggak mungkin kita utusan Jokowi itu kita bunuh kan gitu. Bukan dibunuh. Tapi tetap saja kurir itu tidak boleh kita anggap sebagai presiden atau sebagai utusan aja. Betul. Kekristenan juga sama. Yang menganggap kurir itu, utusan itu sebagai itu bidat, Pak. Nah, bidat. Oke, berani nggak Anda mengatakan bahwa firman itu bukan Allah itu sendiri? Ayo. Loh, masa perkataan Allah bukan Allah gimana sih? Iya, ya udah, kalau Anda menganggap Yesus itu adalah firman, berarti Anda sama saja menganggap bahwa Yesus itu Allah Sekarang itu saya sendiri. katakan, alam itu apanya Allah? Alam? Alam, muta'alim. Kalau Anda sebutkan itu sebagai sifat, setuju nggak kalau itu sifat Allah? Oh,
Islam kan beda, Bos. Kalau Islam itu yang jelas firman itu walaupun itu adalah Allah sendiri nggak mungkin jadi manusia. Yang dipermasalahkan tuh Anda ini loh. Lu memang nggak jadi manusia, Pak. Firman itu tetap ada di dalam diri Bapa. Buktinya ketika Yesus dibaptis. Kenapa? Buktinya Yesus mengandung firman Bapa kan gitu. Iya firman, mengandung firman di dalamnya. Jadi firman Bapa itu numpang gitu ya. Sifat kealahan Bapa itu numpang di Yesus. Bukan, ya gini. Selama ini firman itu, firmannya Tuhan, Allah Bapa, itu selalu disampaikan melalui perantara. Ya, ada yang disampaikan juga secara langsung dalam bentuk suara, dalam bentuk api, melalui api gitu ya. Melalui banyak hal. Ada yang dititipkan melalui para nabi. Tetapi saat ini firman itu tidak lagi dititipkan secara sementara melalui manusia atau melalui media tertentu. Ya, tetapi melalui sosok manusia. Manusia ini bukan manusia yang nanti ngilang, tidak. Manusia yang sifatnya adalah kekal. Jadi melalui firman ini, mengapa harus manusia permanen, Pak? Pertanyaan kan gitu. Ya, pertanyaan kan gitu. Loh, biasanya kan firman itu melalui seseorang itu nabi. Bahkan melalui penampakan manusia, nanti manusianya hilang. Tapi mengapa kali ini manusia ini sifatnya permanen? Nah, harusnya Bapak kan nanya sampai situ, tapi saya tunggu Pak Munir belum bisa nanya sampai situ, jadi saya ya nggak bisa maksain jelasin. Saya nunggu Pak Munir nanya. Kan gini. Ya gini, Bos. Ya. Betul nggak kalau Yesus kan kata Anda ya Yesus itu ya hanya seorang biasa gitu kan? Ya. Enggak, bukan orang biasa tanpa, dia. Iya kan Yesus mau disalib, mau dilahirkan itu kan nggak pengaruh kan? Itu kan ya, bukan betul. Tuhan kata Anda kan? Iya. Tapi kan ada yang tidak disampaikan oleh Anda bahwa Yesus memiliki sifat ketuhanan, gitu kan? Nah kalau gitu Allah itu Allahnya Anda itu menitipkan sisi ketuhanan di Yesus kan gitu pengertiannya, betul nggak? Menitip gitu, membutuhkan Yesus untuk mensematkan sisi ketuhanannya itu dilekatkan pada diri Yesus kan gitu, betul nggak? Ya terus. Ya artinya di sini Allahnya membutuhkan Yesus untuk menitipkan untuk menyimpan sisi ketuhanannya itu, melekatkan sisi ketuhanan itu di Yesus gitu. Untuk tujuan gitu, apa? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menyampaikan. Artinya di sini ada menyampaikan pesan gitu kan, pesan bahwa akulah Tuhan gitu kan. Bukan. Yesus Kristus bukan untuk itu, Pak. Kalau nabi-nabi sebelumnya begitu, untuk menyampaikan pesan, Pak. Perintah, menyampaikan nubuatan. Kalau Yesus Kristus bukan untuk itu. Kan ayatnya jelas, Bos. Semua yang firman yang engkau telah sampaikan, telah aku sampaikan. Semua firman yang telah kau berikan, telah aku sampaikan, katanya. Jadi Yesus itu menerima firman, Bos. Iya, betul. Dan penyampai firman Allah itu bukan untuk menebus dosa, kalau menurut saya. Enggak, salah Pak. Jadi gini. Gini. Kalau nabi-nabi sebelum Yesus Kristus itu menyampaikan banyak hal ya. Tadi perintah, larangan, dan nubuatan. Tentang apa? Sebenarnya topiknya satu, tentang keselamatan umat manusia. Paham ya? Paham ya, tentang keselamatan umat manusia berdasarkan nubuatan pertama yaitu kepada Adam, Kejadian 3:15. Nah, Yesus Kristus menyampaikan kepada manusia, ini loh yang diceritakan para nabi, yang disampaikan para nabi itu sebenarnya tentang kedatanganku ini. Gitu, Pak.
Nah, Yesus Kristus menyampaikan itu, mengajar mereka supaya memahami isi kitab suci, memahami mereka supaya mereka itu memahami mereka untuk mereka memahami nubuatan. Yesus Kristus menyampaikan itu. Ini loh yang dituliskan oleh para nabi dulu, disampaikan tuh ini tentang yang sekarang aku kerjakan ini, Pak. Ada nggak para nabi sebelumnya tuh, misalkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu berbicara tentang penebusan dosa itu. Akan dosa warisan itu. Dosa warisan yang natur. Nggak ada, bos. Kita PL itu nggak ada. Di PB aja nggak ada. Ya, itu kan menurut Islam. Enggak, memang nggak ada tuh, kalau kita cari. Ya emang nggak ada. Menurut kami banyak. Ratusan. Nah itu. Jangan berdebat di situ lagi. Nanti jadi primitif lagi. Kalau gini, bukankah misalkan kalau orang awam nih yang menanggapi ini kan, mendengar kata-kata ini, kalau Anda kan masih bisa gitu kan. Kalau misalkan orang awam misalkan, dosa kita udah ditebus, jadi orang awam itu ya akan sangat mudah sekali untuk berbuat maksiat itu atau membuat kejahatan. Kan kita udah ditebus, ini ayatnya gitu kan, dosa kita udah ditebus, ya sudah disalib gitu kan. Dan kalau saya itu ada something wrong di sini. Aku curiga gitu. Mana ada orang Kristen sejati itu masih nyolong, itu bukan Kristen itu. Iya, kalau kan Kristen nggak sama, ada yang di pegunungan yang mengartikannya secara harfiah aja gitu kan. Enggak dong. Tidak menafsirkan lagi. Makanya gini Bang, kan banyak itu di Arab di Amerika misalkan kan, kalau kita baca di USA Today itu kan setiap hari itu terjadi katanya 17 perkosaan. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara ya itu tidak ada mungkin ada yang salah paham gitu kan, tidak adanya ilmu gitu kan. Dan memang ayatnya dijelaskan di Amerika itu kan ada setiap ketemu cewek sama cowok walaupun bukan istrinya ciuman itu kan. Karena kan di tradisinya kan ada ciuman kudus kan. Nah, itulah jadi dalil mereka itu bahwa tidak apa-apa ada ciuman, cupika-cupiki gitu kan. Karena memang kan ada ajaran ciuman kudus. Sebagian orang Amerika itu mengambil itu. Kalau di Islam kan jangan kan sampai nyium gitu, di istri orang lagi. Sedangkan menyentuh aja ada ayat yang mengatakan neraka lebih baik kamu menyentuh wanita yang bukan mahram. Gimana ayatnya? Itu lebih baik tanganmu menyentuh api neraka gitu kan, daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram gitu. Aku nggak apa sih ayat. Assalamualaikum. Kemana nih bapak-bapak ini kok sepi ya? Biasanya ada Pak Pen juga. Lanjut. Ada Pak, ada. Oh ada. Pak Munir itu masih belum mudeng ya Pak tentang sebutan Tuhan Yesus itu belum mudeng ya Pak ya? Kalau aku gini Mas, apa yang Anda katakan tentang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, adalah Kurios atau apa gitu kan, kalau itu tidak ada dalil dari Yesus itu aku kenapa nggak 100% ini ya, nggak yakin gitu. Loh ya, Yesus sendiri kan pernah berkata Pak, di dalam kitab suci itu ada kok ayatnya, yaitu ketika muridnya Thomas ya yang nggak percaya itu Pak tentang kebangkitan Yesus itu, tapi setelah Thomas itu melihat lubang ya Pak, lubang bekas paku di tangan Yesus itu, oh Thomas percaya benar Tuhan
gitu loh Pak. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku, tapi Yesus mengajarkan sembahlah Allah yang esa. Allah yang esa itu maksudnya Bapa, gitu loh Pak. Jadi tadi di Pak itu pernah menyinggung kan tentang pengakuan iman rasuli Pak. Jadi setiap orang Kristen itu Pak, kalau Islam kan syahadatnya ada 2 ya Pak ya. Betul Pak ya. Syahadatnya 2. Kalau Kristen itu syahadatnya tidak hanya 2 Pak. Yang pertama ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, gitu loh Pak. Anak yang tunggal itu tunggal Bapa, gitu loh Pak. Jadi memang harus dibedakan antara Yesus yang anak tunggal Bapa itu dengan Bapa itu sendiri. Jadi jangan ada di dalam konsep pemikiran Bapak dan kawan-kawan Muslim, oh berarti ada 2 Tuhan ya. Enggak begitu Pak. Tuhan itu memang hurufnya sama, Tuhan sama. Tapi ketika disematkan kepada Bapa dan disematkan kepada Yesus itu mengandung makna yang berbeda Pak. Karena Yesus tadi Bapak berulang kali mengatakan kan sebagai utusan ya, tadi ilustrasinya dengan kurirnya presiden itu ya bukan mungkin presiden, namanya juga utusan. Gitu. Itu Pak Muni. Siapa sih itu? Iya. Berisik apa nih? Enggak. Nah, itu siapa itu Pak Munir? Enggak. Itu di Ada orang. background Pak Munir ya? Ada orang. Ya. Jadi gini, kira-kira siapa yang lebih? Kan kata Anda tadi, Yesus mengajarkan menyembah Tuhan Allah saja. Memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Nah, kira-kira Islam dengan Kristen itu mana yang lebih mengikuti Yesus kan? Saya kira itu Islam. Karena gini, karena Yesus puasa, kami puasa. Yesus sujud, kami sujud gitu kan. Yesus sunat, kami sunat. Yesus menyembah Allah, kami menyembah Allah gitu kan. Oke. Saya kira Islam lah yang lebih dipantas disebut pengikut Yesus gitu kalau. Tunggu Pak. Beberapa yang Bapak sebutkan tadi tentang sujud, ya, orang Kristen juga ada yang menyembah sujud Pak. Ya, pada saat berdoa dengan sujud, ya. Puasa ada yang berpuasa, ada Pak. Ketika mau hari raya Paskah itu Pak, orang Kristen puasa. Tapi kan nggak diwajibkan, nggak diharuskan. Ya, tapi ada yang berpuasa. Ya, ada yang Bapak sebutkan tadi dilakukan juga oleh perintah sunat. Ada yang sunat, saya sunat juga, itu kan. Tapi perintah di PB kan nggak ada. Tapi yang perintah di PB kan nggak ada. Kalau saya boleh balik ya Pak ya, kalau saya boleh balik apa yang dikatakan Yesus itu dilakukan oleh Muslim, tapi ada yang tidak dilakukan oleh Muslim loh Pak. 1, baptis kudus yang sudah berulang kali saya sampaikan, perjamuan kudus, itu doa Bapa kami. Tapi waktu itu ada yang mengilustrasikan, oh mungkin padanannya kalau baptis kudus itu sholat, kemudian kalau perjamuan kudus itu padanannya naik haji. Terus kalau yang enggak lah, kami enggak harus 100% ikut yang seperti Yesus lakukan. Kami kan enggak 100%. Kita bukan ibadah puasa sholat itu bukan karena mengikuti Yesus. Karena apa? Karena memang ajarannya sama seperti Yesus, gitu Islam itu. Artinya di sini Yesus Muslim, gitu. Bukan kami itu ikut-ikutan Yesus. Oke ya, enggak masalah kalau mengatakan Yesus Muslim itu karena artinya apa? Artinya kan berserah diri. Muslim arti Muslim atau Islam itu kalau nggak salah berserah diri, taat kepada Allah. Nah, Yesus itu satu-satunya manusia di dunia loh Pak yang taat, yang setia kepada Allah, karena dia kan diutus oleh Allah tuh, firman-Nya itu diutus oleh Allah, firman-Nya itu dalam rangka Allah menyelamatkan manusia Pak. Kalau aku nggak khawatir, Yesus itu memang yakin aku bahwa dia setia sama Allah, menyembah Allah. Yang khawatir Anda ini loh, kok kata Yesus suruh menyembah Allah, kok ada ini gitu. Saya menyembah Allah loh ya. Tapi Allah ya Pak ya, Allah itu yang kami sembah bukan SWT Pak, karena tidak dikenal di dalam. Nggak tahu ya, di KBB itu ada nggak yang namanya Allah SWT? Nggak ngerti saya di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Adanya Allah SWT atau Allah aja, Allah aja. Kami menyembah Allah Pak.
Allah yang ngesayang. Iya. Bapak itu orang Kristen sedunia menyembah Bapak Allah. Mana sih Pak? Bapak aja yang keliru itu Pak. Bapak yang keliru memahami tentang iman Kristen gitu Anda Pak. mau nggak? Berani nggak mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan seperti para nabi lainnya? Berani nggak? Tunggu Pak. Karena jabatan berani, kan? Yesus, tunggu dulu. Jabatan Yesus itu tidak hanya nabi Pak, tidak hanya penyampai firman, tidak. Bahkan raja loh Pak, raja, imam. Nah itu loh Pak, makanya. Kan artinya Anda sedang menduakan di sini, menduakan apa? Si Bapak, nanti cemburu. Tidak Pak, justru kalau dari pandangan kami Pak, yang menduakan, yang mensejajarkan Allah itu malah justru Muhammad itu loh Pak. Karena apa? Seperti mengkultus individu kan gitu loh. Kenapa? Kalau seadanya itu tidak pada nabi yang lain gitu loh Pak. Nabi-nabi kan tidak hanya Muhammad, banyak nabi. Kenapa gitu loh? Selalu disejajarkan oleh Allah. Susunan dari pandangan kami, jangan-jangan ini urutannya kan gini, urutan apa yang paling mulia adalah nomor 1 Allah kan, lalu nomor 2 Nabi gitu kan, lalu nomor 3 anggaplah kita ini gitu kan. Nah, Yesus itu kan misalkan kalau Anda sebut lebih tinggi daripada Nabi, berarti ya larinya ke Allah itu. Enggak mau tidak mau gitu. Berarti Anda sedang menduakan berarti. Tidak begitu, tidak bermaksud lebih sama dengan Allah. Apa itu? Tidak begitu loh Pak. Kami yang merasakan nih Pak. Kami yang merasakan Pak. Kan keyakinan Anda. Ini Pak Munir. Ilustrasinya gini Pak. Yang namanya iman itu ya Pak ya, memang betul-betul menyentuh sampai di dalam relung hati setiap orang, ya Pak. Ya boleh saja orang yang tidak harus sama dengan iman seseorang yang berbeda. Saya ini orang Jogja loh Pak. Yang namanya makan gudeg Jogja itu sudah nggak ada duanya bagi kami. Nggak ada duanya Pak. Meskipun Bapak orang Padang mengatakan nasi Padang yang paling enak, tapi saya bilang wah nasi gudeg saya itu wah luar biasa. Nah seperti itu kan Pak, nggak boleh yang namanya orang kegemaran orang itu terus dikatakan oleh kita, ih nggak benar tuh gudeg apa tuh gudeg, nah, gitu Pak, gitu. Sama juga iman kami kepada Yesus, iman kami itu tidak sebagaimana yang Bapak duga di dalam pemahaman Bapak, itu yang keliru pemahaman Bapak. Gitu Pak. Setuju nggak kalau barang siapa yang tidak percaya perkataan Yesus, maka dia tidak akan selamat? Lah, yang namanya nggak percaya pasti tidak meneladani, tidak melakukan, karena kan Islam sendiri bilang loh Pak, meneladani. Boleh nggak? Bukan apa yang Nabi ucapkan, kan gitu. Boleh nggak kita tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus? Oh, nggak boleh, harus dilakukan. Oh, nggak boleh. Ya bagus. Harus dilakukan. Sekarang gini. Kristen begitu Pak. Sekarang gini. Ya. Yesus menggenapi hukum Taurat, sedangkan Paulus meniadakan hukum Taurat. Anda pilih perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Dulu ayatnya tadi mengatakan bahwa siapa yang percaya perkataanku maka dia akan selamat. Ya, loh Paulus pun tidak menentang tentang ajaran Yesus ya Pak. Menurut saya itu gitu Pak. Yang diimani orang Kristen itu Paulus itu justru memberitakan tentang apa yang Yesus ajarkan. Itu berlaku di seluruh bumi loh Pak. Paulus itu tidak menentang Yesus, tidak, tetap mengajarkan Yesus itu adalah fokus sentralnya di pekabaran itu yang diberitakan di kitab suci itu ya Yesus itu sentralnya Pak, kalau yang diimani orang Kristen gitu loh. Jadi bukan orang Kristen itu wah orang Kristen pengikut Paulus, orang Kristen pengikut Yesus, orang Kristen pengikut Petrus, enggak gitu Pak. Pak saya boleh bantu jawab nggak ya? Semua rasul-rasul boleh. memberitakan tentang Yesus itu firman yang hidup. Silakan Pak Joker.
Jadi gini ya, di dalam Yahudi itu ada hakakala. Hakakala itu adalah hukum yang meniadakan hukum adat istiadat yang sudah tidak modern atau tidak bisa lagi digunakan di zaman modern. Baca itu baik-baik. Jadi Santo Paulus itu, dia menghilangkan hukum yang baru dihilangkan di hakakala, yang sudah tidak digunakan lagi oleh orang Yahudi, hukum adat istiadat Yahudi. Santo Paulus dengan jelas sudah duluan, bayangin, sebelum adanya tahun, Santo Paulus sudah menghilangkan hukum itu. Nyatanya orang Yahudi dalam hakakala mengikuti apa yang Santo Paulus katakan, seperti hukum masuk kamar mandi harus berdoa. Santo Paulus tidak pernah menghilangkan hukum Torah. Santo Paulus menghilangkan hukum yang menyusahkan orang masuk ke dalam kerajaan surga, Pak. Bukan menghilangkan hukum Torah. Hukum sunat Ya, itu artinya bukan hukum Torah. Hukum sunat itu hukum adat istiadat orang Yahudi. Hakakala juga menulis dengan jelas ya, dilarang poligami. Orang Yahudi sudah tidak boleh poligami karena mereka sudah menggunakan hukum hakakala, iya, artinya bukan Yesus halaka Paulus di lagi. sini Halaka artinya itu dulu, Paulus di sini menghilangkan semua. Saya jelasin ya. Halaka itu dibuat oleh Rambam, ya, halaka ya, hukum adat istiadat Yahudi itu dibuat oleh Rambam, baru tertulis di sebuah buku di tahun 1180 di Mesir. Ya, jadi ada lagi Rabi Zemon, dia yang membuat hakakala, bukan halaka lagi, hakakala yang digunakan sampai hari ini untuk mengikuti atau menghapus hukum-hukum yang sudah tidak bisa digunakan di zaman modern. Jadi coba dipelajari dulu. Tapi yang paling utama, yang paling pertama menghapus hukum adat istiadat yang tidak masuk akal dari orang Yahudi itu adalah Santo Paulus. Begitu. Hukum sunat, hukum berpuasa, hukum yang menyusahkan orang masuk ke dalam kerajaan surga, itulah yang dihapus. Bukan hukum Torah. Hukum Torah itu yang tertulis 2 loh batu. Siapa yang berani hapus itu? Daftar Tuhan saja, Yesus Kristus, keilahiannya Yesus Kristus saja tidak berani menghapus itu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Yesus Kristus menghapus Santo Paulus menghapus itu? Tidak mungkin. Itu Pak Munir. Jadi jelas ya. Pada intinya Bapak harus belajar sejarah dulu Pak Munir. Ya, pada intinya gini, Bos. Pada intinya Bapak yang barusan itu mengikuti tradisi Yahudi, bukan mengikuti perkataan Yesus. Lalu bagaimana jika Yesus bertanya, bukankah aku berkata kepadamu bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka engkau akan selamat, gitu kan? Loh, Yesus ngomong siapa menyuruh Anda mengikuti tradisi Yahudi yang meniadakan hukum tersebut, gitu kan? Apa jawaban Anda misalnya? Oh, sudah sangat jelas dong. Yesus juga menghilangkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan hukum adat istiadat, bukan 10 perintah Allah yang dihilangkan. Musa lah, gini loh. Musa itu saat dia membawa orang Yahudi itu keluar dari Mesir, di situ mereka tinggal di sebuah kemah. Dalam satu kemah itu ada 10 kepala keluarga melakukan perselingkuhan, melakukan ini. Musa menjalankan hukum jangan berzina. Jangan berzina itu hukumnya apa? Kalau kau berzina, kau harus dirajam. Itu Musa yang bilang, bukan Tuhan. Itulah masuk dalam hukum halaka mereka. Hukum adat istiadat itu mereka harus pegang terus-menerus. Supaya Yahudi itu tidak hilang. Gitu. Tapi dalam hakakala ataupun dalam takana, tunggu saya baca dulu ya. Biar saya nggak salah kasih jelasin. Takana, ya, dalam takana atau hakakala itu, yang hukum modern itu dihilangkan semua karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Begitu. Santo Paulus mana menghilangkan 10 hukum Torah? Tidak ada itu. Di dalam bahasa koinenya itu tertulis nomos. Nomos itu ditranslatekan oleh, yang nggak usah masuk ke sana lah. Nomos itu apa? Nomos itu bukan pasti hukum Torah, bukan. Nomos itu hukum.
Tes. Pak Munir. Mana Pak Munir nih? Pak Munir. Mana Pak Munir? Tes, tes. Oh, hilang. Sorry, kemute. Oh, ya itu Pak Munir. Jadi dalam 10 hukum Tuhan itu yang di Lobat itu loh Pak. Di antaranya kan ada yang berkata janganlah ada ilah lain di hadapanku. Gitu. Itu yang berbicara adalah apa itu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu juga diimani oleh orang Kristen Pak. Ya, memang tidak ada ilah-ilah lain. Yang dimaksud itu adalah berhala-berhala gitu ya. Karena yang disembah oleh orang Kristen ya hanya Allah yang kudus, Allah yang suci, yang khalik langit dan bumi itu Pak. Kita jangan berzina, jangan mengingini orang lain ya, hak orang lain, jangan mencuri dan sebagainya Pak. Nah itu hukum-hukum itu ya tetap kita jalankan, kita taati itu. Karena Yesus sendiri kan tidak pernah merubah toh Pak. Satu titik iota pun tidak dirubah oleh Yesus. Yesus sendiri loh Pak. Siapa yang merubah itu? Nggak ada. Itu Pak. Siapa yang lebih kuat siapa antara adat istiadat Yahudi atau Yesus untuk merubah hukum-hukum? Kan kalau menurut saya kan lebih kuat Yesus gitu kan. Kalau misalkan Yesus itu bukan menghilangkan, itu gara-gara mengikuti adat istiadat. Artinya Yesus tunduk di bawah ini kan, hukum adat istiadat kan. Menurut saya nggak mungkin aja gitu kan. Masa seorang Tuhan gitu kan. Pak, tadi sudah dijelaskan. Pak Swasta tadi sudah dijelaskan kan tentang adat istiadat itu ya bukan ada di dalam batu itu yang tadi dibilang Musa tadi loh Pak, ketika mimpin Yahudi, bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir ya di kemah tadi loh Pak, ada 10 keluarga yang melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan tadi loh Pak. Nah, itu tadi udah dijelaskan gamblang oleh Pak Swasta. Pak Munir menurut saya Pak, Pak, supaya Bapak itu istilahnya tidak terbelenggu ya Pak ya, tidak terbelenggu di dalam konsep pemikiran Bapak. Cobalah buka sedikit Bapak ya, untuk bisa menampung masukan-masukan dari kami orang Kristen ini Pak. Jadi bukan kitab sucinya yang salah, bukan penulisnya yang nggak benar, tidak Pak. Tapi itu coba dipahami dulu oleh Bapak gitu kan. Nah, nanti Bapak silahkan saja menurut Quran itu begini, menurut Quran begini, nah itu nggak apa-apa itu. Itu loh Pak Munir. Karena landasan Bapak kan Al-Quran, landasan kami kan Alkitab. Ya beri kami kesempatan untuk mengeksplorasi, mengekspresikan apa yang kami imani, kami percayai, yang selama ini kami lakukan gitu loh Pak. Nanti Bapak perbandingan, kalau Quran nggak begitu nih, di surat Quran ini mengajarkan begini, di hadis mengatakan begini, itu mungkin baru Pak kita bisa berdiskusi lagi di situ gitu loh Pak. Itu Pak Munir. Ya sebetulnya aku sih tidak terlalu memaksakan kehendak sih. Paling ya membantahnya paling agak 2 kali. Kalau misalkan jawabannya gitu-gitu aja, aku next ke pertanyaan selanjutnya gitu lah. Ya. Ya memang harus begitu Pak. Begitu. Aku nggak pernah ngeyel-ngeyelan. Aku kan baru sekarang ini aja aku diskusi, biasanya aku dengerin aja. Kecuali ada muslim lain, gitu kan. Bagus, Pak Munir, itu artinya ini Pak, agak apa ya, demokratis ya, apa namanya ya, agak membuka demokrasi. Diri juga. Bagus. Demokrasi. Sebaiknya begitu Pak. Itu. Tapi kalau tentang kebenaran sejati itu Pak, ya kalau orang Kristen meyakini Pak ketika pengadilan akhir nanti ya Pak ya, pada saat penghakiman orang Kristen itu sudah melakukan apa yang harus dilakukan sebagaimana Yesus ajarkan gitu loh Pak. Kalau ini Bang, kan apa ya, kan surat-surat Paulus itu ditulis
oleh Paulus itu setelah Yesus itu kan, setelah Yesus nggak ada gitu kan, diangkat ke langit gitu. Apa surat-surat Paulus itu perkataan Yesus, apa surat-surat Paulus sendiri, Bang? Nah, Apa tulisan sendiri gitu? gini Pak, kalau kita seperti saya nih Pak ya, saya misalnya tentang Al-Quran gitu ya Pak, itu kan kejadiannya setelah Yesus juga, itu Pak, ratusan tahun setelah Yesus. Apakah benar bahwa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Yesus, diantaranya tidak ada yang diedit-edit gitu loh Pak. Tidak ada yang Pak. Sebentar ya. Ya.